Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Puspitawati sebagai perwakilan dari kelompok 4 kelas B mata kuliah umum bahasa Indonesia akan membuka presentasi pada hari ini. Presentasi oleh kelompok kami, kelompok 4, di mana kami akan membawakan materi mengenai penggunaan tanda baca. Lalu ini adalah anggota dari kelompok 4. Materi yang akan kami bawakan ada 8. Yang pertama itu tanda titik, kedua tanda koma, ketiga tanda titik koma, keempat tanda titik dua, kelima tanda hubung, keenam tanda pisah, ketujuh tanda tanya, dan kedelapan tanda seru. Baik, untuk materi pertama, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Faradila Askia Cahyani dengan NPM 20180111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda titik. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda titik itu apa saja. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya seperti, hari ini hujan, saya tinggal di Bengkulu. Kemudian yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya 1.2 ilustrasi, 1.2.1 gambar tangan. Yang ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya seperti pukul 02.13.20 yang artinya pukul 2:13 menit 20 detik. Yang keempat, kegunaan tanda titik yaitu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka antara nama penulis, tahun, judul penulisan, dan tahun terbit. Seperti contohnya Mulyono Anton M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, Gramedia 1.2 ilustrasi. Kemudian fungsi tanda titik yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya seperti Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Penduduk negara itu mencapai 100 juta jiwa. Perkenalkan, nama saya Diva Safaisyah dengan NPM 20180111124 dari Program Studi Pendidikan Dokter. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang penggunaan tanda titik. Jadi, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, contohnya itu, nomor rekening panitia seminar adalah 0099768754. Nah, pada angka-angka itu tidak boleh diberi tanda titik karena angka-angka tersebut hanya berupa kode nomor rekening dari si panitia, tidak menunjukkan jumlah apapun. Lalu selanjutnya, Susi lahir di Bandung pada tahun 2009. Nah, setelah angka 2 itu tidak boleh diberi tanda titik karena 2009 di situ hanya berupa keterangan tahun lahir si Susi, bukan menunjukkan bahwa jumlahnya ada 2009. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Nah, contohnya itu misalnya yang untuk judul ada judul Sang Pemimpi, Laskar Pelangi, dan Sepatu Dahlan. Nah, itu di akhir katanya itu tidak boleh diberi tanda titik. Lalu untuk contoh judul ilustrasi misalnya gambar 3 alat ucap manusia. Nah, setelah kata manusia juga tidak boleh diberi tanda titik. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya, misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebangsaan nasional, B. Identitas nasional, dan C. Alat pemersatu bangsa. Nah, maksudnya itu, setelah angka 1 ini, tidak boleh diberi tanda titik karena sudah ada tanda kurung. Begitu juga setelah huruf A, B, dan C ini tidak boleh diberi tanda titik lagi karena sudah ada tanda kurung.
Lalu yang terakhir, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima surat dan pengirim surat serta tanggal surat. Nah, contoh yang ada di slide ini alamat penerima surat ya. Contohnya yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Menteng, Jakarta 10330. Contoh ini sudah termasuk contoh yang benar karena di akhir-akhirnya ini di akhir katanya tidak diberi tanda titik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anindya Safia Halimatus Sadiah dengan NPM 258011024. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, pensil, penghapus, penggaris, dan pulpen merupakan alat tulis. Dari contoh tersebut, untuk penggunaan tanda komanya sudah tepat karena pensil, penghapus, penggaris, dan pulpen merupakan unsur di dalam alat tulis sehingga harus dituliskan menggunakan tanda koma. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, Rina ingin membeli baju, tetapi ia tidak memiliki cukup uang. Dari contoh tersebut, setelah kata baju diberikan tanda koma karena setelah tanda koma terdapat kata tetapi yang merupakan kata penghubung. Yang ketiga yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, karena rajin belajar, ia mendapat juara kelas. Dalam kalimat tersebut, setelah kata belajar, terdapat tanda koma, karena kalimat karena rajin belajar merupakan anak kalimat, yang mana itu merupakan sebab agar ia mendapatkan juara kelas. Dan kalimat ini merupakan sebab akibat. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, ia mendapat juara kelas karena rajin belajar. Dari contoh tersebut, yang diletakkan di awal adalah induk kalimat atau akibat, sehingga tidak perlu menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, Sari mempunyai banyak uang. Oleh karena itu, ia dapat membeli banyak makanan. Dari kalimat tersebut, setelah tanda titik, itu terdapat kata antar kalimat, yaitu oleh karena itu. Maka, dalam kalimat ini harus diberikan tanda koma. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, wah, hebat sekali kamu. Dalam contoh tersebut, kalimat tersebut itu tanda koma sebagai pemisah antara kata pujian dengan kata selanjutnya. Seperti contoh lain, yaitu, Bu, tolong ambilkan baju. Jadi, kata setelah Bu itu diberikan tanda koma agar terdapat suatu intonasi dan sesuai dengan contoh dan juga KBBI. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ayah saya, jangan ke sungai sana. Dari contoh tersebut, kalimat tersebut, tanda koma itu diletakkan sebelum tanda petik. Karena tanda koma itu sebagai pemisah antara bahasa penyampaian dari seseorang secara langsung menjadi tidak langsung. Jadi, tanda koma tersebut sebagai pembeda dalam intonasi bacaan atau penyampaian. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contohnya, tutup pintu sekarang, seru ibu. Dari contoh tersebut, kalimat tersebut tidak diberikan tanda koma karena akan mengubah intonasi dan
Kalimat tersebut juga merupakan kalimat perintah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Zeni Puspitawati dengan nomor pokok mahasiswa 2018011068 dari Prodi Pendidikan Dokter akan melanjutkan materi tanda koma. Poin ketujuh adalah tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, ini ditunjukkan untuk saudari Abdullah, Jalan Kayu Manis 3/18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta, dan seterusnya. Koma di sini memisahkan antara nama yang dituju, jalan, dari alamat orang yang dituju, lalu kelurahan, serta kecamatan, lalu ini kota atau kabupaten tempat alamat yang dituju. Poin ke-8 adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, seperti kita ketahui bahwa awal dari daftar pustaka adalah ditulis nama penulis. Dan di sini ada Halim, Amran. Halim ini adalah sebenarnya nama penulis itu Amran Halim, tapi nama belakangnya itu ditulis lebih dulu. Dan sebelum nama depannya itu ada koma. Lalu poin ke-9 adalah tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Seperti ini, contoh Hadi Kusuma Hilman, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Bandung Alumni, 1977, halaman 12. Lalu poin ke-10 adalah tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya ada orang bernama Midi Iswanto. Sebelum gelar MH ini, ada tanda koma diletakkan terlebih dahulu. Beda dengan misalnya ini, bandingkan Siti Khadijah, MA. Di sini MA-nya sebagai gelar. Tapi ada juga Siti Khadijah tanpa koma, MA. MA di sini adalah Mas Agung atau masih kepanjangan nama dari beliau. Poin ke-11 adalah tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang menyatakan dengan angka. Contohnya 32,3 kg. Poin ke-12 adalah tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, semua peserta, baik yang di dalam gedung atau luar gedung, dipersilakan masuk ke tempat yang sudah ditentukan. Aposisi ini adalah kalimat ini, baik yang di dalam gedung atau luar gedung, yaitu menjelaskan tentang semua peserta. Semua peserta ini ada yang di dalam gedung, ada yang di luar gedung. Untuk melanjutkan ke kalimat berikutnya, diletakkan terlebih dahulu tanda koma. Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diarti tanda koma. Ini nggak ada posisi, jadi langsung aja siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. Lalu poin ke-13 adalah tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, atas perhatian hadirin, kami ucapkan terima kasih. Beda maknanya dengan atas perhatian hadirin kami ucapkan terima kasih. Karena pemakaian tanda koma ini, peletakannya sangat berpengaruh dengan makna kalimat yang disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Baik, materi selanjutnya adalah tanda titik koma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alif Bustinwan Sulaiman dengan NPM 20180111024 dari kelompok 4. Tanda baca titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah menulis makalah di meja kerjanya. Ibu mengurus tanaman di kebun, adik membaca buku di teras depan, dan saya asik memetik gitar dan menyanyikan lagu kesukaan saya. Di sini kita dapat lihat bahwa ayah menulis makalah di meja kerjanya merupakan kalimat setara, dan ibu mengurus tanaman di kebun juga merupakan kalimat setara. Tanda titik koma di sini berfungsi sebagai pemisah antara kedua kalimat setara tersebut dalam sebuah kalimat majemuk. Lalu yang kedua,
Tanda baca titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda baca koma. Contohnya, Bu Rita membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, salak, dan jeruk. Tanda baca titik koma di sini memisahkan jenis dari apa yang Ibu Rita beli. Seperti awalnya buku, pensil, dan tinta yang merupakan alat tulis, lalu dilanjutkan dengan baju, celana, dan kaos yang merupakan pakaian. Tanda titik koma di sini berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian sesuai dengan jenis barang yang dibeli oleh Ibu Rita. Boleh slide selanjutnya. Lalu fungsi tanda titik koma yang ketiga adalah tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, IPK minimal 3, berbadan sehat, mata sehat, atau tidak minus ataupun plus, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik koma di sini berfungsi sebagai tanda untuk memperinci bahwa masih ada kalimat selanjutnya dan masih ada syarat-syarat selanjutnya yang merupakan sebuah syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga tersebut. Selanjutnya adalah tanda titik 2. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Zahra Kori Aziza dari program studi pendidikan dokter dengan NPM 201801101158. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda titik 2 yang pertama. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan beberapa alat mandi. Titik 2, sabun, gayung, ember, dan lain-lain. Di sini, jika pemerinciannya sudah berupa kata seperti yaitu, tidak perlu menggunakan tanda titik 2 lagi. Contohnya, mereka memerlukan beberapa alat mandi yaitu sabun, gayung, ember, dan lain-lain. Nah, kalimat tersebut tidak memerlukan tanda titik 2. Selanjutnya, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Kursi, meja, dan lemari di sini sebagai objek, jadi tidak perlu tanda titik 2 setelah kata memerlukan. Tahapan sebelum memasukkan tepung yaitu menuang air. Di sini juga menuang air sudah termasuk dalam pelengkap, jadi tidak perlu ada tanda titik 2 lagi. Next. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contohnya, ini merupakan pemerincian struktur panitia. Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arindi. Itu contohnya. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai sebelum naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ari titik 2, mereka tampak aneh kan? Siska titik 2, tidak, bagiku mereka tampak biasa saja. Di sini tanda titik 2 berfungsi sebagai penunjuk pelaku dalam percakapan. Next. Yang kelima yaitu tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. Contohnya nomor 8 tahun 2008 titik 28. Di sini angka terakhir 8 menunjukkan nomor halaman. Yang kedua, surah dan ayat dalam kitab suci, surah Al-Baqarah, titik 2, halaman 2-5. Yang ketiga, judul dan anak judul dalam suatu karangan. Contohnya, ini judulnya Dari Pemburu ke Terapeutik, titik 2, Antologi Cerpen Nusantara. Antologi Cerpen Nusantara sebagai anak judul. Selanjutnya, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Di sini, dalam daftar pustaka, kota penerbitnya Jakarta, titik 2, pusat bahasa sebagai penerbitnya. Yaudah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatia Nurdalillah dengan NPM 201801111110. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda hubung.
Nah, tanda hubung itu fungsinya ada banyak. Saya bahas satu-satu. Yang pertama itu untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, apabila tempatnya itu udah nggak muat untuk menulis, maka kalimat sebuah kata atau kalimat itu harus dipenggal. Nah, untuk pemenggalannya itu dihubungkan menggunakan tanda hubung. Namun untuk pemenggalannya itu harus sesuai dengan kaidah, yaitu sesuai dengan pemotongan suku kata. Contohnya di sini itu ada berbuah, maka pemotongannya itu ber tanda hubung buah, bukan be tanda hubung r buah ataupun yang lainnya. Lalu juga ada rumput. Di situ katanya rumput. Lalu pemotongnya yaitu rum tanda hubung put. Itu benar. Nah, yang salah itu ru tanda hubung emput di bawahnya. Itu tidak sesuai dengan kaidah. Lalu tanda hubung juga digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya kupu-kupu, lalu buah-buahan, dan juga contoh lainnya itu adalah kura-kura gitu. Bisa next. Nah, yang ketiga itu tanda hubung dipakai untuk menyambungkan tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya itu yang menyambung tanggal bulan tahun itu tanggal 13 bulan 10 tahun 2020. Nah, itu dihubungkan oleh tanda hubung. Kemudian untuk mengeja kata dengan satu-satu yaitu contohnya adalah biru dieja B-I-R-U, dihubungkan dengan tanda hubung. Lalu fungsi yang keempat itu untuk memperjelas bagian kata atau ungkapan. Contohnya di sini ada kata berevolusi dengan berevolusi. Nah, kalau yang atas itu kan dia berevolusi, sedangkan yang bawah berevolusi. Karena evolusi dan revolusi berbeda, maka digunakanlah tanda hubung ini untuk mencegah keambiguan di dalam suatu kata. Lalu ada contoh lagi yaitu 32 ribuan. Nah, itu kan artinya 32 maksudnya seribunya tuh ada 32, jadi 32 ribuan. Nah, sedangkan untuk yang bawah ini maksudnya adalah 32 ribuan, jadi 2 ribuannya ada 30. Nah, itu kan maknanya beda, makanya digunakan tanda hubung ini untuk memastikan makna sebenarnya dari kata tersebut. Next. Lalu untuk yang kelima, digunakan untuk merangkai. Di sini intinya itu untuk merangkai huruf yang sebelumnya non-kapital dengan huruf kapital dan merangkai huruf dengan angka. Jadi contohnya nih yang pertama, merangkai se dengan kata yang berikutnya dimulai dengan huruf kapital. Contohnya se-Indonesia. Indonesia ini kan nama negara, jadi dia harus kapital. Lalu karena sebelumnya se-nya itu tidak kapital, maka dihubungkan dengan tanda hubung. Lalu menghubungkan ke dengan angka, misalnya ke 18. Jadi kita nggak bisa nulis ke spasi 18, tapi harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Lalu juga menyambung angka dengan akhiran an. Nah, di sini contohnya ada tahun 2000-an, jadi nggak boleh langsung tahun 2000-an tanpa tanda hubung gitu, jadi harus ada tanda hubungnya. Lalu kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Di sini contohnya ada mem-PHK-kan. Di situ kan imbuhan dan akhiran ya. Imbuhannya itu mem, akhirannya itu kan, lalu huruf yang singkatannya itu PHK karena ini adalah penggabungan antara huruf yang tidak kapital dan kapital, maka harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Lalu ada untuk kata ganti dengan kata ganti Tuhan. Contohnya hambanya atas rahmat dan atas rahmatmu. Di sini nya dan mu itu kan adalah kata ganti Tuhan, maka harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Karena dia juga kan kapital, nya dan mu-nya ini. Nah, lalu contoh selanjutnya ada menggabungkan huruf dengan angka, contohnya D3, S1, S2, dan sebagainya ya. Lalu untuk kata gantiku, mu-nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Ini sama kayak yang sebelumnya tadi.
karena KTP-nya ini kan kapital, sedangkan mu-nya ini tidak kapital. Jadi harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Next slide selanjutnya. Nah, tapi ada pengecualian, yaitu tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya di sini ada BNP2TKI. Nah, duanya itu kan melambangkan bahwa P-nya ini ada 2. Jadi, P2-nya itu adalah penempatan dan perlindungan. Nah, kemudian ada contoh lain, LP3I. P3-nya ini kan maksudnya berarti P-nya ada 3, yaitu pendidikan, pengembangan, dan profesi. Nah, kemudian untuk P3K, ini P-nya ada 3, yaitu pertolongan, pertama, dan pada. Jadi angkanya ini melambangkan jumlah hurufnya. Next. Lalu yang keenam, tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya yang pertama ada disowani. Sowan itu bahasa Jawa yang artinya didatangi. Nah, karena dia itu adalah unsur bahasa daerah ya, jadi dia ini harus italik. Kemudian dia ini kan ada imbuhannya. Imbuhan di dan i, maka harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Lalu ada berpariban. Pariban ini artinya bahasa Batak yang berarti bersaudara sepupu. Nah, karena pariban ini juga tadi sama ya bahasa daerah, maka dia harus italik. Dan karena sebelumnya ada imbuhan, maka dia harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Lalu ini ada, maka dia juga harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Lalu yang ketujuh, tanda hubung juga dipakai untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, di sini maksudnya pasca itu ini yang lagi dibahas di dalam kalimat ini. Kalau misalkan dia lagi nggak dibahas dalam kalimat ini, pasti kan misalkan contohnya nggak gini kalimatnya, contohnya pasca banjir gitu. Jadi pasca banjir, paskanya kan digabung. Nah, lalu yang kedua contohnya yaitu akhiran isasi pada kata bodohisasi sebaiknya diubah menjadi pembodohan. Ini kan untuk menandai kata isasi ini kan. Kalau misalkan dia nggak ditandain tanda hubung ini, jadi kayak kurang jelas gitu maknanya. Maka untuk menandai diberikanlah tanda hubung. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tanda hubung. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Karelin Cuditya dengan nomor pokok mahasiswa 258011008, program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran. Jadi kita bisa lihat di sini, tanda pisah itu pengertiannya adalah suatu tanda yang fungsinya digunakan sebagai pembatas antar kalimat, sisipan, atau juga kalimat penjelasan yang ada di luar kalimat. Nah, itu juga disebut, itu namanya tanda pisah ya teman-teman. Lalu untuk kegunaannya, tanda pisah ini sebagai pembatas, juga sebagai penghubung, dan sebagai tanda penggunaan. Contohnya bisa kita slide selanjutnya ya. Baik, jadi di sini kan ada fungsi-fungsi dari tanda pisah ya. Salah satunya adalah yang pertama itu pembatas. Nah, pembatas ini digunakan sebagai membatasi kata atau kalimat yang akan kita sisipkan untuk memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Nih contohnya, kemerdekaan bangsa itu, terus tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Lalu yang kedua contohnya seperti keberhasilan itu tanda pisah, kita sependapat tanda pisah dapat dicapai jika mau berusaha keras. Lalu penggunaan tanda pisah ini yang kedua adalah penegas. Nah, penegas itu dipakai untuk menegaskan oposisi ataupun keterangan. Contohnya, Mary Riana
penulis buku. Dicantumkan namanya dalam cover majalah. Atau yang kedua, sebagai pedoman kehidupan. Nah, sebagai kehidupannya itu kan menegaskan bahwa Pancasila kan, makanya di tanda pisahkan, lalu harus diamalkan dalam kehidupan. Nah, yang ketiga ini tanda pisah itu juga dipakai sebagai penghubung untuk pemisah yang menghubungkan gitu. Dia dipakai di antara tanggal, tempat maupun beberapa bilangan. Contohnya sejak 2017 sampai 2020, Bandar Lampung, Metro, atau tanggal 14 tanda pisah, lalu Oktober 2020. Baik, sekian dari materi saya tanda pisah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggedelia dengan nomor pokok mahasiswa 2018011042. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi penggunaan tanda baca. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda yang dipakai pada akhir kalimat tanya. Jadi, jika kita ingin menggunakan kalimat tanya atau membuat kalimat tanya, kita harus menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat, sehingga pembaca dapat mengetahui bahwa kita menggunakan kalimat tanya. Contohnya, 1. Kapan ibu pergi ke pasar? Apa kau melihat buku tulis Lili? Bisa kita pulang sekarang, ibu? Seperti inilah beberapa contoh dari penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat lainnya. Jadi, jika kita ingin menggunakan tanda seru, kita harus menggunakan suatu ungkapan atau pernyataan yang menggambarkan rasa emosi yang kuat. Contohnya, kau harus pulang. Pada kalimat ini menggunakan pernyataan berupa perintah. Contoh selanjutnya, wah, ini indah sekali. Pada kalimat ini menggunakan pernyataan yang menggambarkan rasa kekaguman, rasa ketidakpercayaan. Contoh selanjutnya, jangan berbohong padaku. Pada kalimat ini menggunakan pernyataan perintah dan ketidakpercayaan. Baiklah, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.